Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian menjadi salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan dirinya akan dipanggil menghadap Sang Pencipta. Namun, hal yang pasti adalah setiap orang yang bernyawa akan mengalami kejadian ini. Sebelum benar-benar diambil nyawanya, manusia akan terlebih dahulu merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut digambarkan sebagai prosesi kematian yang sangat menyakitkan bagi mereka yang merasakannya. Kesakitan yang luar biasa tersebut akan dirasakan oleh manusia sebelum roh terlepas dari jasadnya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kedahsyatan rasa sakit ketika kematian akan menjemput? Di saat seseorang akan menghadapi sebuah kematian, rasa sakit yang luar biasa akan dialami oleh si mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya rasa sakit sakaratul maut itu kadarnya seperti 300 tusukan pedang. Penderitaan terdahsyat si mayit ketika menghadapi sakaratul maut adalah di saat ruhnya sampai ke kerongkongan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26-30. Syekh Sa'di menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada toroki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang menyembuhkan? Artinya, siapa yang akan merukyahnya dari kata rukyah? Pasalnya, mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun, qada dan kadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit. Nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menentang, orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Ketika sakaratul maut menjelang, si mayit akan merasakan panas yang luar biasa dan sakit yang tiada terkira. Tidak hanya itu, ia juga akan merasa sangat kehausan. Hal ini sebagaimana sebuah kisah mengenai sakaratul maut yang terjadi pada zaman Nabi Isa. Kisah ini berlangsung ketika beliau ditantang oleh kaum kafir untuk membuktikan mukjizatnya, yakni dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu, Nabi Isa alaihissalam ditantang untuk membangkitkan Syam bin Nun yang sudah lama meninggal dunia. Maka pergilah Nabi Isa ke makam orang tersebut untuk sholat 2 rakaat.
dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada dirinya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan beliau. Di saat itu pula bangkitlah Sam bin Nun dari dalam kuburnya dalam keadaan rambutnya yang beruban. Lantas bertanyalah Nabi Isa kepada dirinya, padahal waktu engkau masih hidup, dulu tidak demikian, tidak beruban. Lalu Sam bin Nun menjawab, aku mendengar panggilanmu dan mengira kiamat telah tiba. Maka tumbuh uban di rambut dan janggutku karena terkejut dan takut. Nabi Isa kemudian bertanya lagi, sejak berapa lama engkau telah meninggal? Dia menjawab, sejak 4000 tahun yang lalu. Tetapi hingga kini pedihnya sakaratul maut belum juga hilang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pedihnya sakaratul maut ini juga dikisahkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Saat itu ia didatangi oleh malaikat Israel. Kedatangannya bukan untuk mencabut nyawanya, melainkan untuk berkunjung. Dalam kesempatan itu, Nabi Idris meminta tolong kepada Israel untuk mencabut nyawanya. Nabi Idris alaihissalam berkata, cabutlah nyawaku, kemudian Allah menghidupkan aku kembali, sehingga aku dapat beribadah lebih giat lagi kepada Allah setelah merasakan betapa perihnya sakaratul maut itu. Lalu atas izin Allah, Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Melihat kejadian itu, Israel menangis seraya memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali. Atas kuasanya, Nabi Idris pun hidup kembali. Setelah itu, Israel bertanya kepada Nabi Idris perihal sakaratul maut yang ia alami. Nabi Idris alaihissalam menjawab, sesungguhnya rasa sakaratul maut itu kuumpamakan seperti binatang hidup yang dikelupas kulitnya atau dikuliti hidup-hidup, dan rasanya bahkan 1000 kali lebih sakit. Malaikat Israel pun berkata, sesungguhnya aku mencabut nyawamu secara halus dan hati-hati, dan sungguh hal itu tak pernah kulakukan sebelumnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, detik-detik roh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut dari jasadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintih lirih. Beliau berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Di sebelah Rasulullah sudah ada Fatimah dan Ali yang tertunduk oleh kesedihan mendalam. Malaikat Jibril yang juga berada di samping memalingkan wajahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril? Jibril menjawab, siapa yang tega melihat kekasih Allah direnggut ajal? Setelahnya Rasulullah berucap, ya Allah, sungguh dahsyat sakaratul maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Israel telah diutus Allah untuk mencabut ruh Rasulullah dengan cara yang paling lembut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakitnya sakaratul maut bagaikan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang beriman, sungguh berita ini hendaklah menjadi sebuah motivasi untuk lebih giat dalam mengumpulkan bekal akhirat. Sesungguhnya kematian bagi orang-orang mukmin adalah suatu kesenangan, karena apabila orang mukmin dicabut nyawanya, malaikat pembawa berita akan menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan, bahwa Allah telah ridho kepadanya dan surga menjadi tempat kembalinya, sehingga ia merasa senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan orang kafir. Saat dicabut nyawanya, malaikat membawa berita yang menakutkan, akan menyampaikan kabar yang amat buruk baginya, dan akan diperlihatkan ancaman siksa yang ditimpakan kepadanya. Ia menangis menjerit menyesali segala kesesatan dan enggan untuk mati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.